Para kepala SKPD, para camat sekota Makassar, serta Bapak Ibu hadirin undangan yang sama kami hormati. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia rahmatnya kita dapat menghadiri acara malam pertemuan Nuzul Quran bersama pemerintah Kota Makassar. Pada hari ini, kami tanggal 29 April tahun 2021 bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan tahun 1442 Hijriah bertempat di kediaman Wali Kota Makassar. Acara ini diikuti secara tatap muka, juga diikuti secara virtual Zoom meeting dan live streaming di YouTube Bank Makassar di lokasi masing-masing. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ketiga bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama kali menurunkan wahyunya melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabiullah Muhammad SAW, di mana saat itu beliau berada di Gua Hira. Maka malam ini pun disebut dengan malam Nuzul Quran atau yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Baik hadirin yang kami hormati, mengawali acara berikut ini kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibaca oleh merupakan ayat terbaik Al-Quran 2021. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa
warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita simak bersama sambutan Wali Kota Makassar kepada Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Penganton. Dengan hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati yang mewakili Forkompinda Kota Makassar, Pak Sekda, Pak Ansar, Pak Ustaz, terima kasih Pak Ustaz, para asisten dan staf ahli, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar, para kepala SKPD, para camat Kota Makassar, Bapak Ibu hadirin yang sempat hadir di tempat kami, sekaligus hadir ketua. Hari ini tidak terasa dan patut kita syukuri, kita masih dalam keadaan sehat walafiat di 17 malam ke-17 bulan Ramadan, sebuah malam yang selalu dinantikan oleh semua umat muslim, di mana di malam itu di Gua Hira Rasulullah menerima wahyu yang pertama, yaitu bacalah Iqra. Inilah inti daripada Ramadan. Turunnya aturan kepada Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dari Rasulullah diabadikan semua firman-firman Allah lewat Al-Qur'an, dan lewat Al-Qur'an kemudian diajarkan secara bertingkat pada alim ulama hingga kita mendapatkan keberkahan hingga hari ini dengan akidah Islamiyah yang alhamdulillah kuat. Malam hari ini juga spesial bagi saya karena saya sendiri lahir 30 Januari 64, malam Jumat, hari Kamis, malam Jumat 17 Ramadan juga. Kenapa nama saya Ramdan? Karena saya lahir juga jam 7, Kamis malam atau malam Jumat di bulan Ramadan. Persis sama dengan malam Jumat hari ini. Ini spesial juga. Memang perayaan hari ini kita lakukan secara sederhana. Tidak lebih 10 orang saja yang hadir, karena kita tahu bahwa kata Iqra yang diturunkan Allah, yang menjadi perintah Allah kepada kita pakai pada kondisi pandemik yang luar biasa seperti ini. Bacalah bagaimana pandemik hari ini. Kita lihat India, Allah memberikan contoh bagaimana India yang cenderung optimisme, bahkan cenderung bertepuk dada, Allah langsung berikan musibah yang ditambah. Maka kita lihat tsunami pandemi yang kita baca tiap hari lewat media sosial, lewat media televisi, lewat media koran, syaknya pandemi. Dan kita bersyukur Indonesia sendiri hari ini masih dalam keadaan yang baik, ada terkontrol, dan peringatan bagi kita seperti apa yang ada pada kejadian di India. Bacalah 3 kali Allah menyebut kata Iqra. Maka dengan itu peringatan nuzul Quran malam hari ini begitu spesial, karena tahun lalu tidak sempat bernuzul Quran. Rahmat Allah yang turun hari ini, kita bisa bernuzul Quran dengan sederhana, tapi lewat virtual semua juga bisa melihat, adalah bagian yang patut kita syukuri.
Kita syukuri kita tidak seperti dengan India. Tetapi cara kita mensyukuri adalah kita harus taat dengan semua apa yang menjadi perintah negara. Yang pertama, jangan mudik. Kenapa mudik? Karena bertemu banyak orang sehingga Amanah Bapak Presiden jelas sekali kemarin beliau menyampaikan perintahnya untuk seluruh kepala daerah bersatu padu untuk menjaga wilayahnya masing-masing. Hari ini kondisi rate of transmission kita atau tingkat penularan kita 0,71, di bawah 1%. Bagus, tapi 2 hari sebelumnya lebih bagus lagi karena dia 0,56. Berarti ada kenaikan sedikit walaupun masih di bawah standar. Bagi saya membaca angka-angka ini karena di dalam Al-Quran transformasi kata membaca itu, saya baca di Al-Quran itu hanya 2. Banyak tafsir mengatakan bacalah itu ditafsirkan baca yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Tapi bagi saya melihat lebih luas lagi, di Al-Quran itu ada 2 kata yang selalu diulang-ulang oleh Allah dari firman Allah. Inilah bukti-bukti kebesaran Allah. Inilah tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi ada 2 hal. Yang pertama, bacalah bukti-bukti sebagai sejarah yang sudah terjadi. Kemudian dari bukti-bukti itu menjadi ilmu untuk membaca tanda-tanda. Di satu masa akan ada bahtera raksasa di lautan. Jadi proses itu kan. Mesti kita referensi ustaz karena kita ini karena dengar di ustaz juga itu jadi saya ulang juga. 2000 tahun sudah disampaikan ada namanya mother vessel. Tidak pernah dibayangkan ada kapal-kapal raksasa di lautan. Yang sekarang namanya mother vessel. Ibunya kapal. Karena belum terjadi, maka dikunci dengan inilah tanda-tanda kekuasaan Allah. Tidak engkau lihat bagaimana Fir'aun ditenggelamkan. Itulah bukti-bukti yang sudah terjadi. Jadi bagi kami, bagi kita semua, memaknai kata membaca dalam ilmu kehidupan ini, bacalah bukti-bukti dan bacalah tanda-tanda. Insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Tanda-tanda tadi di India seperti apa? Kalau tidak disiplin seperti ini. Ada yang tidak percaya dengan pandemi, nanti dia kena kalau dia percaya. Percayalah sama ulil amri, pemerintah, perintah agama. Tidak mungkin pemerintah akan menyesatkan rakyat, tidak mungkin. Maka momen nuzul Quran inilah, mari kita merenung. Menjelang 10 hari terakhir Ramadan, kesempatan kita untuk mendapatkan nuzul Quran dulu mendapatkan Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dan saya kira saya punya mazhab soal Lailatul Qadar ini, jangan dicari. Pokoknya memang dari hari pertama memang tahu kita jangan sedikit pun sunnah kita tidak lakukan. Ini bukan wajib, sunnah. Insya Allah kita akan bertemu dengan Lailatul Qadar. Maka dengan itu izinkan saya menghimbau kepada seluruh rakyat Makassar yang sempat menonton acara nuzul Quran ini lewat virtual. Mari kita sama-sama membaca kejadian India, kemudian kita melihat tanda-tanda ke depan negara kita ini, kota kita ini memberi tanda-tanda positif untuk kebangkitan ekonomi. Jangan sampai rahmat Allah yang diperlihatkan di tanda-tanda itu yang kita baca akan hilang kalau kita tidak taat tentang protokol kesehatan.
Boleh kita beribadah dengan khusyuk di masjid, tapi jaga jarak. Boleh kita beribadah sujud di di masjid-masjid, tapi tetap pakai masker. Betul, di dalam masjid itu orang semua pada diam, tetapi keluar masjid orang pasti berdekatan. Maka dengan itu sekali lagi mentransformasikan bacalah ini atau ikra ini dengan disiplin tentang protokol kesehatan. Makassar punya Makassar Recover. Insya Allah mulai dari tadi kita sudah mulai dengan PCR seluruh detektor 16.000, 10.000 detektor, nakes, dokter dan semua relawan yang lain 16.000. Kita sementara PCR untuk memberikan keamanan prima bagi mereka yang bertemu dengan rakyat. Boleh dikatakan bahwa kita masih di bawah standar yang ditentukan oleh internasional, tapi jangan membuat kita lengah. Ya, karena ada tanda-tanda yang kita baca seperti bukti-bukti yang dilihat di India. Dulu dikatakan bahwa India berhasil memenangkan COVID-19. Tidak lama selesai keluar. Karena semua sudah buka masker, seperti kita lihat. Tadi saya lihat 360.000 hari ini. Dan sudah 3.000 orang mati setiap hari. Saya kira kita tidak akan mau seperti itu. Maka bukan hanya sekadar membaca tidak maunya, tetapi usaha kita harus ada. Maka kami membentuk namanya tim Raika, Satgas Raika, Satgas Pengurai Kerumunan. Dihimbau pada seluruh masyarakat yang berkerumun agar menjaga jarak, tetapi kalau tidak, pemilik gedung bisa mendapatkan hukuman pidana karena beliau mengundang kerumunan. Atau kita akan menutup usahanya, karena ini tidak main-main. Pemerintah kota tidak akan pernah main-main. Maka dengan itu, sekali lagi izinkan saya momen nuzul Quran ini kita jadikan momen untuk membaca tanda-tanda dan membaca bukti-bukti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, kepadamu lah kami menyembah, kepadamu kami memohon pertolongan. Tunjukilah aku jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus? Yaitu jalan yang engkau berikan petunjuk orang-orang sebelum kami. Bukti. Artinya ada kaum sebelumnya yang Allah berikan. Jadi ada masa lalu. Lihat bukti. Ya. Jadi kalau kita mau lihat masa depan, ihdinas siratal mustaqim itu di depan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim itu adalah bukti-bukti masa lalu yang Allah berikan keberkahan bagi orang-orang kaum-kaum sebelum kita. Jadi hidup itu begitu. Kalau kita mau tarik garis lurus ke depan, ada 3 titik. Titik depan, titik kita hari ini, dan titik kita masa lalu. Menolehlah ke masa lalu agar kita mendapatkan garis yang lurus. Kalau hanya 2 titik, hari ini dan masa depan, bisa bengkok. Tapi kalau 3 titik, insya Allah tidak akan bengkok dia. Dalam hukum geometrik, kalau kita 3 titik, kita akan mendapatkan garis yang betul-betul lurus. Bukan jalan yang dimurkai, bukan pula jalan yang sesat. Lengkap di Al-Quran. Maka dengan itu, sekali lagi, terima kasih kepada kita semua yang turut serta dalam virtual meeting ini. Terus gelorakan semangat beribadah di bulan Ramadan, tapi jangan lupa dibarengi dengan protokol kesehatan yang ketat. Jaga keluarga kita, jagai anak kita, jagai lingkungan kita, jagai dari pandemi dengan disiplin, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak, dan jangan timbulkan kerumunan. Terima kasih. Semoga kita semua masuk golongan muttaqin, dan kita selalu berdoa kepada Allah, kita semua, agar kota kita senantiasa terus menjadi kota yang recover, kota yang pulih dari pandemi, kota yang sehat dari pandemi, dan kota yang selamat dari pandemi. Recover adalah pulih, sehat, selamat, dan kita berdoa agar insya Allah kita pasti diberi kesempatan bertemu dengan Ramadan tahun depan. Jangan lupa itu, ya, karena banyak yang tidak, ini gara-gara COVID banyak sekali nih orang yang tidak sama-sama kita hari ini. Jangan lupa itu. Kita berusaha dengan konsep yang hebat, tapi kita sempurnakan dengan doa-doa kita yang khusyuk.
kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita hikmah yang akan dibawakan Ustaz Dr. Haji Akram Hatta LC kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'nihi. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam tasliman katsiran wa mazidan wa ba'd. Yang kami muliakan Bapak Wali Kota Makassar, hafizallahu hifdzan wasi'an wa rafa'a darajatika fil 'illiyyin. Allahumma amin. Yang kami hormati dan banggakan semua nama-nama mulia yang tadi beliau sebutkan pada kertas selembar itu, yang satu demi satu, semoga Allah menjaga orang-orang hebat ini untuk menjadi pilar-pilar pendukung dan penyokong untuk sampainya kota kita menjadi kota yang baldah, thayyibah, wa rabbun ghafur. Kota yang baik, kota yang penuh dengan keharmonisan hingga ke ujung kota dan lorongnya. Bersama Allah yang tidak pernah henti memberikan kebaikan-kebaikan dan ampunannya kepada seluruh yang menjadi pilar-pilar hebat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam yang bahagia ini kita dikumpulkan mungkin dalam cara mengukur yang berbeda, namun dengan iman yang satu, karena kita adalah seorang mukmin yang bersaudara di atas iman itu. Inilah yang disebutkan oleh para ulama kita ketika memberikan komentarnya terhadap firman Allah, innamal mu'minuna ikhwatun. Hanya orang-orang yang beriman yang mampu bersaudara dengan cara yang elegan, berkelas dan baik. Mereka mengatakan la akhafu lamma qala rabbuna innamal mu'minuna ikhwah. Saya tidak pernah takut ketika Allah mengatakan hanya orang-orang yang beriman yang bersaudara, karena mereka disatukan di atas iman. Kuatnya keterkaitan, kuatnya keterlibatan mereka untuk saling dukung-mendukung itu didasarkan pada kelas-kelas iman mereka. Malam ini kita tunjukkan bagian dari iman-iman itu. Kita hadir untuk menemukan wibawa Allah di dalam hati kita. Kita tidak mengatakan di kantor tidak kita ketemukan wibawa Allah itu. Namun kita di majlis yang mulia, majlis yang para malaikat hadir, yang ketika ada orang yang hendak mengolok-ngolok kehadiran malaikat, dalam satu sabda Rasulullah SAW yang diangkat oleh Abu Hurairah dalam sebuah babnya, bab su'i ma qabl liman ahana sunnata Rasulullah SAW. Bab yang dihadirkan dari cerita bab itu adalah orang-orang yang mendapatkan akibat yang buruk dari menghina dan mengolok-olok sunnah Rasulullah SAW.
kehadiran malaikat dalam majelis kita yang mulia ini dan semua yang hadir bersama kita dalam 3 bentuk yang disebutkan oleh para ulama kita. Yang pertama, wada'u ajnihatahum fawqahum. Para malaikat meletakkan sayapnya di atas kepala kita semua. Berarti malaikat meletakkan sayapnya sebagai penghormatan untuk kita semua. Pada poin yang kedua, malaikat meletakkan sayapnya dan kita berada di atas sayap itu sekarang. Seperti lantai, seperti karpet yang indah yang kita sedang berada di atasnya. Pada tahapan yang ketiga dikatakan dhammahumul malaika bi ajnihatihim. Para malaikat memeluk dan mendekap mereka dengan sayap-sayapnya. Kemuliaan majelis ilmu ini bertambah syahdunya karena dia adalah taman-taman surga. Kota kita adalah kota yang indah. Rumah ini kediaman yang indah. Kita lihat semuanya dengan keindahannya. Nabi menegaskan dan mengatakan bahwa tempat di mana kita berkumpul malam ini adalah tempat terbaik yang pernah ada di muka bumi ini. Nabi SAW mengatakan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah ada orang-orang yang berkumpul di satu rumah dari rumah-rumah Allah. Dalam riwayat yang lain dari sebuah tempat, dari tempat-tempat yang mereka rencanakan. Illa nazalat alaihimus sakinah. Allah turunkan kepada mereka ketenangan. Wa ghashiyatuhur rahmah. Allah berikan ke dalam jiwa mereka, ke dalam seluruh organ tubuh mereka rahmat dan kasih sayangnya. Ini yang kita butuhkan untuk fit bekerja menjalankan semua amanah-amanah yang Allah bebankan di atas pundak kita semua. Wa haffat bihimul malaikah. Para malaikat berkerumun. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Allah sebutkan semua nama kita di hadapan semua makhluknya yang dimuliakan di langitnya jalla sya'nuhu wa ta'ala. Untuk itulah Nabi mengatakan, idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Jika kalian melewati dan melintasi satu dari taman-taman surga, ini adalah taman surga. Siapapun yang harus menyadari ini adalah taman surga. Taman adalah lokasi yang dekat dari pintu surga. Itu berarti jarak antara kita dengan surga di mana? Jika kita mampu menggenggam perhelatan mulia seperti ini, adalah jarak yang dekat karena kita sudah beberapa langkah lagi sampai membuka pintu surga insyaallah ta'ala. Kata Nabi, irta'u, singgahlah sejenak. Kalau lewati majelis seperti ini, singgah sejenak. Namun karena protokolnya sudah kita sebutkan tadi dengan kalimat dan instruksi yang berulang-ulang, iqra, buka mata, buka hati, baca ini. Maka kita hadirkan orang-orang itu lewat virtual dan layar-layar yang ikut menyaksikan kita malam ini. Maka dimanapun mereka berada, mereka juga hadir bersama kita, merasakan syahdu dan nikmatnya taman surga. Dan satu di antara nikmat bagi para penghuni surga adalah mereka bernostalgia, mengingat semua hari-hari yang pernah mereka lewati di dunia ini dengan semua keindahannya, susah payahnya, bergotong royongnya, bahu membahunya, perjuangannya. Mereka akan ceritakan satu demi satu ketika telah jumpa dengan Allah, dan kedua mereka masuk ke pintu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Kita bersyukur kepada Allah dan kita letakkan satu syukur dan ucapan terima kasih kepada ayah dari kota kita tercinta Makassar yang kita muliakan dan banggakan, yang menjadi pemerakasa diadakannya pertemuan kita malam yang mubarak dan berkah ini, untuk kita menemukan sekali lagi wibawa Allah di hati kita,
maka kita datang untuk sepakat. Walau kita berpindah-pindah dari kebaikan-kebaikan yang juga banyak tadi sore, dan mungkin ada di antara kita yang belum pernah menyentuh kasur dan belum pernah meluruskan badannya seharian penuh. Ingat, Allah mengatakan, "Fa'idza faraghta fansab." Jika kalian selesai melakukan satu kegiatan yang baik, satu tugas yang baik, pindahlah lagi pada ranting kebaikan yang lain. Fansab, pindah lagi. Kenapa? Karena orang-orang yang beriman menemukan ibadah itu adalah bahagianya, maka dia berpindah untuk menemukan bahagia demi bahagia, karena dia cinta untuk merasakan nikmatnya berbahagia. Islam datang dengan semua paket lengkapnya. Allah tahu kita ini pelupa seluruhnya, karena nenek moyang kita Adam alaihissalam telah menceritakan dalam sejarah yang tadi disebutkan oleh ayahanda kita. Ada sejarah yang kita kenal pada sosok manusia pertama, ayahanda pertama kita, bapak pertama kita Adam alaihissalam, yang Allah katakan tentangnya ketika dilahirkan di muka bumi. Allah mengatakan, "Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha fa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula." Kami tawarkan amanah untuk memakmurkan dunia ini kepada langit dan bumi. Sebelum kita yang memikulnya, dari Adam yang meresmikannya, bapak kita, maka ditawarkan kepada langit dan bumi. Langit dan bumi mengangkat tangan, saya tidak mampu untuk melakukan ini. Mereka kasihan dan tahu diri tentang kelemahannya. Allah mengatakan, "Fahamalah al-insan." Aku datang membawa satu manusia ketika itu yang bernama Adam. Dia pun memikul dan mengatakan akan siap menjalankan amanah itu. Allah mengatakan kepada Adam, "Ya Adam, adil amanata liman i'tamana wa la takhun man khan." Wahai Adam, tunaikan amanah itu dari orang yang memberikannya, yaitu Allah Jalla wa Ala, dan jangan kamu khianati pemberi amanah itu. Idza addaitaha, jika kamu menunaikan amanah itu, ujirta 'alaiha, engkau akan diberikan pahalanya. Wa idza khuntaha, jika engkau mengkhianati amanah itu, uqibta 'alaiha, engkau akan diberikan balasan dan ganjaran berupa azab yang pedih. Kata para ulama kita, dalam hal ini adalah para mufassirun, para ahli tafsir mengatakan, inna masafata ma baina nuzuli hadhihi al-amanah wa masafat fi'li Adam bi akli syajar masafatu ma baina al-asri wal maghrib. Ingat, amanah pertama yang diturunkan kepada Adam ketika itu larangan, sama dengan kita hari ini. Amanah yang besar yang tadi sudah diriuhkan oleh ayahanda kita. Jaga protokol, jangan berkumpul, jangan undang banyak orang. Oke? Apa kata Allah? Agak serupa dengan itu. Kata Allah, la taqraba hadhihi syajar. Kamu jangan dekati pohon ini. Ini dekat. Jangan dekati pohon ini. Social distancing. Masya Allah. Brilliant sekali ya. Social distancing. Jangan dekati pohon ini. Itu kata Allah. Kata para ulama kita, jarak dan perintah jangan dekati, larangan jangan dekati. Dengan jarak Adam melanggar dan memakannya, memakan buah itu adalah jarak antara asar ke maghrib. Dekat sekali, ya, dekat sekali. Padahal tadi Adam mengatakan siaga. Ini yang Allah sebutkan bahwa betapa cepat manusia itu lupa. Makanya biasanya ayah itu punya anak-anak yang mengingatkannya. Pemimpin itu adalah kepala, organ-organnya adalah orang-orang di belakang ia yang ikut memberikan andil, karena mereka adalah satu kesatuan.
Allah menegaskan dan mengatakan, "Walaqad ahidna ila Adam min qabl, fanasiya wa lam najid lahu azman." Kami dahulu pernah berikan satu ketukan waktu yang bertanda kepada Adam untuk dia menghormati amanah dan titah yang kami berikan kepadanya. Fanasiya, Adam lupa dengan apa yang ia iakan kepada Rabbnya, lupa. Allah mengatakan dia lupa. Walam najid lahu azman, dan kami tidak temukan ketika itu ada semangat dari Adam untuk mempertahankan ingatannya agar selalu terngiang-ngiang apa yang Allah larang untuknya. Dia mulai dengan mendekatinya, maka Allah uji dia dengan memakannya. Kenapa? Dia langkahi satu garis, maka Allah uji melangkahi dua garis. Makanya dalam ilmu fiqh para ulama kita mengatakan, yang sering meninggalkan hal-hal yang sunnah dengan sengaja dan tanpa ada rasa bersalah, akan Allah uji dia meninggalkan hal-hal yang wajib. Maka sunnah nafilah yang selalu menyertai sholat-sholat wajib itu fungsinya apa? Menjaga garis agar kita tidak melanggar. Karena yang sunnah kita pertahankan, yang tidak ada balasan dosa ketika kita tinggalkan, kita hormati dan belajar menghormatinya, maka yang wajib kita lebih mampu untuk menghormatinya. Para ulama kita mengatakan sababul fashal, sebab kegagalan seseorang dalam kehidupan adalah an-nisyan, lupa yang sering. Dan yang kedua, tekad yang tidak kuat untuk selalu mempertahankan ingatan berada di atas porosnya itu. Makanya karena lupa ini terus-menerus datang, dan tekad kita dalam mempertahankan ini juga melemah, Allah turunkan Al-Quran untuk menjadi pengingat yang tidak pernah berhenti mengingatkan. Maka jadilah pada sebuah malam yang gelap gulita, Nabi kita Muhammad SAW dalam tahaddutsnya, dan ini melanjutkan kata social distancing tadi, Nabi beranjak dan bertahan dalam gelap-gelap malam di sebuah goa yang sempit yang namanya Gharu Hira, Gua Hira. Nabi menjauhi masyarakatnya ketika itu, bukan berlari dari virus, bukan berlari dari wabah, namun lebih besar daripadanya, wabah moral yang diinjak-injak oleh orang-orang jahiliyah ketika itu. Di antara mereka ada yang mengubur anak perempuan hidup-hidup. Sampai Umar bin Khattab, satu dari khalifah yang mulia, juga pernah terjerumus dan jatuh ke dalam doktrin jahiliyah yang buruk itu. Dalam dua catatannya dikatakan, cara mereka menguburkan anak perempuan hidup-hidup itu, yang pertama, ketika akan lahiran sang bunda ini, digali lubang di bawah tempat keluarnya sang anak. Ketika jatuh dan keluar anak, langsung masuk, tidak disentuh sama sekali, masuk ke lubang. Masuk anaknya, dipotong pusarnya, ditimbun, dan orang diam meninggalkannya tanpa ada sedikit pun rasa nestapa ataupun rasa iba dengan kondisi ini. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, ketika itu anak-anak perempuan dibiarkan hidup sampai pada masa-masa dia menggemaskan. Dibawalah anak itu di tengah padang pasir yang di sana sudah ada sumur yang disiapkan untuk melempar anak-anak perempuan yang dirasakan punya tanda hina ketika diketahui oleh orang-orang yang ada ketika itu. Dikatakan kepada sang anak perempuan yang menggemaskan ini, coba menolehlah ke bawah. Ada mainan-mainan di bawah, ada burung, ada tikus. Sang anak ini menoleh ke bawah, diangkat kakinya, ditelungkupkan ke bawah dan jatuh ke sumur, dilempari batu sampai ia mati dan menutup usianya di bawah ini. Itu satu di antara keburukan-keburukan jahiliyah. Dia wabah, namun wabah yang mengenai jiwa dan darah.
Selanjutnya, konsep yang lain ada yang disebut dengan nikah musafa, pernikahan dengan gaya jahiliyah. Ketika seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya, datanglah 10 atau 11 laki-laki melempar sapu tangan. Sapu tangan siapa yang diambil, itu yang berhak menjadi suami dari istri atau wanita ini. Cara yang lain, semua laki-laki yang 10 tadi tidur bersama wanita ini. Dan jika wanita ini telah hamil dan mengandung, maka dihadirkan 10 yang tadi. Dari wanita diminta untuk menunjuk siapapun yang dia mau dari lelaki-lelaki yang sudah tidur bersamanya itu, kebobrokannya. Belum lagi tentang riba yang mereka jadikan sebagai kebanggaan saat itu. Nabi melakukan social distancing dari wabah-wabah yang khawatir Nabi kita dapat memberikan pengaruh ke dalam jiwanya. Beliau bertahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sampai pada titik di mana Allah melihat nabinya telah dalam kondisi siapnya, karena seluruh lemahnya telah dia ungkapkan kepada Allah. Maka Allah turunkan dan datangkan malaikatnya yang bernama Jibril alaihi salam. Nabi SAW mengatakan, Ra'aitu Jibril, aku melihat Jibril datang kepada aku di malam gelap. Tuluhu yang taddu ilal ufuq, aku melihat jamnya dia sampai ke ufuk. Ufuk itu adalah garis antara bumi dan langit, yang biasa orang kenal dengan ujung pandang. Itu nama dari kota kita dahulu. Kota ujung pandang, itulah ufuk. Aku melihat tingginya, panjang Jibril sampai ke ufuk dari tempatku berada. Kemudian beliau melanjutkan dan mengatakan, walahu sittu mi'atu janah. Beliau punya 600 helai sayap. 600 helai sayap. Nabi mengatakan, dhammani dhamman. Jibril mendekap aku dengan kencangnya. Saking kencangnya dekapan Jibril, kata Nabi SAW, hatta kitu an aral naut. Aku sampai melihat kematian berada di hadapan wajahku, berada di pelupuk mataku, kematian itu. Saking kerasnya dekapan Jibril. Dia mengatakan, iqra, bacalah. Nabi mengatakan, ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Karena beliau adalah orang yang ummi. Orang yang ummi tidak punya kemampuan untuk menulis dan membaca. Dan satu di antara jawaban yang diberikan oleh ulama kita kenapa demikian, agar orang tidak menyangka bahwa Al-Quran yang diturunkan kepada beliau itu lahir dari bacaan atau lahir dari tulisan beliau. Akhirnya Allah ingin memurnikan itu. Tidak terlihat itu adalah rekayasa dan karya beliau. Itu karya Allah. Allah mengatakan, wa ma yantiqu 'anil hawa. Dia Muhammad ini tidak berbicara berdasarkan karya jiwanya, bukan. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Itu adalah wahyu yang Allah turunkan dari langitnya. Kemudian diulangi sampai 2 kan? Sampai 3 kali iqra, kemudian turunlah surah Al-Alaq yang kita kenal 5 ayat yang pertama itu. Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan ini. Diulang paling ujungnya, iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia. Al-Quran ketika itu saat diturunkan berarti itu adalah hari di mana menjadi hari yang paling mulia dan benar. Ibadah yang paling dimuliakan di malam Lailatul Qadar, di malam diturunkannya Al-Quran adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Malam ini kita sedang mudarasah Al-Quran, menceritakan Al-Quran, membicarakan Al-Quran. Ibadah yang paling mulia di malam ini. Nah, kalau tadi ayahanda kita mengatakan di malam Jumat, hari kelahiran beliau. Nabi itu lahir di hari Senin. Sehingga Nabi mengatakan, di Senin dan Kamis aku suka berpuasa. Aku suka berpuasa. Maka beliau mengatakan, kenapa demikian ya Rasulullah? Beliau menjawab dan mengatakan, annahu yawmu wulidtu wa yawmu bu'ithtu.
Karena di hari itu aku dilahirkan, dan di hari itu juga aku diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tepat dengan kata hari Senin. Hari Senin. Makanya para ulama mengatakan hari turunnya Al-Quran, mereka mengatakan hari Senin. Oke. Dan hari Nabi kita dilahirkan juga hari Senin. Itu yang disebutkan. Nah, ketika turun Al-Quran, itu adalah pengesahan kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang turun membawa Al-Quran sebagai petunjuk tadi. Nabi membela-bela itu semua, merasakan bagaimana siksanya dalam pelukan Jibril. Ini mengajarkan kepada kita bahwa ilmu itu diambil dengan cara yang susah payah. Itu benar, ya. Itu benar. Karena ilmu adalah gizi bagi roh kita. Makanya Imam Ahmad ketika bicara tentang ilmu, beliau mengatakan, innal ilma aham minal akli wasyurb. Ilmu itu jauh lebih mahal daripada makanan dan minumannya. Karena minuman itu dan makanan kita butuhkan hanya hitungan dan bilangan kali-kali singkat dalam sehari. Walakinnal ilma, adapun ilmu itu kita butuhkan pada setiap detik dari kehidupan kita. Kita duduk malam ini menegaskan bahwa kita cinta kepada ilmu, kita cinta pada sebuah kemajuan dan perkembangan. Dalam diri kita ada dua hal, akal dan jiwa. Akal itu yang memberikan hidayah, yang memberikan arahan. Jiwa kita ini yang membantu kita menginginkan banyak hal, termasuk menginginkan keburukan-keburukan. Maka yang kita berikan adalah gizi kepada akal kita, agar dia lurus berfungsi seperti jalan yang disebutkan tadi. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah Al-Quran. Karena Al-Quran memuat semua ilmu, orang pertama sampai orang yang terakhir, dan semua masa yang dilewati itu. Kalau mau cari baca-baca yang hebat, obat yang hebat, obat kuat yang hebat, termasuk obat lemah syahwat, Al-Quran adalah jawaban dari seluruh keluh kesah kita itu. Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, man aradal ilma, barang siapa yang benar-benar mau mendapatkan ilmu yang hebat, ya, bukan ilmu yang sembarangan, ilmu yang hebat, seluruh ilmu, falyuthawwiril Quran, hendaklah dia membangun jadwalnya dengan Al-Quran, bangun dirinya dengan Al-Quran, baca Al-Qurannya, dia ambil, dia baca, dan dia amalkan Al-Qurannya itu. Fa inna fihi ilmul awwalin wal akhirin. Karena di dalam Al-Quran ada ilmu orang yang pertama dan orang yang terakhir dari semua cerita tentang kemanusiaan itu. Al-Quran adalah tentang kita merespon dan menanggapinya. Dikatakan Al-Qur'anu hujjatul laka au alaik. Al-Quran itu adalah hujjah, argumen laka, yang akan membantu engkau di hadapan Allah di hari tidak berguna argumen mulut dan kemampuan kita bersilat lidah. Al-Quran itu akan membantumu menjadi argumenmu di sana ketika semua anggota badan kita akan diminta berbicara. Al-hujjatun alaih, dia bisa menjadi argumen yang memberatkan engkau untuk Allah lempar ke dalam neraka. Ini Al-Quran hujjatul laka aw alaika. Makanya dikatakan kepada yang rajin membaca Al-Quran, dan tentunya adalah semangat yang selalu disuarakan oleh bapak kita, ayahanda kita di kota yang tercinta ini, bahwa Al-Quran atas nomor 1. Itu yang dalam cerita Nabi kita tadi, ketika beliau menjadi seorang pemimpin yang akan mengurusi kerja-kerja besar negara, kerja-kerja besar kota, beliau memulainya dengan Al-Quran. Satu yang paling pertama yang beliau lakukan ketika balik dan didapatkannya wahyu tadi,
beliau bersedih dan berhari-hari kemudian lama tak jumpa, lama Jibril tidak turun, lama wahyu tidak datang. Nabi mulai merasakan sedih kenapa wahyu tidak berkunjung lagi. Akhirnya datang wahyu selanjutnya untuk menekankan, menjadikan Al-Quran sebagai bahan untuk mereka mengingatkan agar umat manusia saat itu, penduduk kota saat itu, berbondong-bondong untuk kembali dengan cara yang benar kepada Al-Qurannya saat itu. Semangat Al-Quran yang tadi datang diminta dari kita untuk membacanya. Maka bulan suci Ramadan adalah bulan perhelatan berlomba-lomba membaca Al-Quran. Nabi mengatakan, yanzurullahu tanafusakum fi. Allah sedang melihat bagaimana cara kalian berlomba-lomba mengisi Ramadan kalian. Fa'allaha min anfusikum khairan. Maka perlihatkan kepada Allah dari diri kalian kebaikan-kebaikan. Tunjukkan kepada Allah dari diri kalian kebaikan-kebaikan. Membaca Al-Quran, iya kita membacanya. Membilang pahalanya. Dikatakan kepada mereka yang dekat dengan Al-Quran. Kata Nabi SAW, lillahi ahlun. Allah punya keluarga, family. Siapa itu? Ahlul Quran. Mereka yang dekat dengan Al-Quran. Mereka itulah ahlullahi wa khasatihi. Mereka itu adalah keluarga Allah dan orang-orang khususnya Allah. Bisa kita bayangkan? Orang-orang yang mengarahkan kita untuk suka dengan Al-Quran, berarti itu pelopor untuk mendekatkan kita menjadi family dan keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah yang dapat menyakiti keluarga Allah? Coba sebutkan. Siapa yang berani menyakiti keluarga Allah? Wali-wali Allah. Nabi mengatakan, man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang berani mengumumkan perang dengan para wali-wali? Siapa itu? Ahlul Quran. Orang-orang khususnya Allah itu, yang selalu satu dari topik-topik besarnya adalah wacana menghidupkan Al-Quran. Siapa yang ingin memerangi mereka? Jika ada kata Allah, aku Allah. Kata Allah, aku yang mengumumkan perang kepada mereka. Aku genderangkan perang itu kepada mereka. Makanya ketika Nabi SAW dengan semangat Al-Quran di kota Mekah saat itu, dalam boikot orang kafir, banyaknya orang yang membenci beliau, Nabi Muhammad SAW turunkan padanya wahyu yang menjadi kaidah besar ketika itu. Wahai Muhammad, engkau membawa Al-Quran, engkau kenalkan Al-Quran kepada mereka. Mereka berlari meninggalkanmu sebahagia ini. Sampai paman beliau Abu Talib menjadi duri-duri yang berada di balik terhalanginya Nabi Muhammad SAW mengajarkan kandungan Al-Quran yang berisi tauhid dan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah kepada Nabi kita? Inna syani'aka huwal abtar. Wahai Muhammad, kamu jangan ragu, kamu jangan khawatir. Yang membenci kamu itulah orang-orang yang terputus. Itulah orang-orang yang aku pinggirkan, singkirkan dan tepikan jauh-jauh. Semangat Al-Quran. Dari Al-Quran kita belajar tentang semua hal yang membangun diri kita sampai pada titik kesempurnaan. Ingat, kesempurnaan kita adalah ketika kelemahan itu kita sadari selalu, sehingga membuat kita tidak pernah lupa ada Allah yang selalu kita butuhkan dalam kehidupan kita. Membangun kota sebagai semua aspek-aspek yang terlibat dalam menjaga tujuan-tujuan agung dari hadirnya kota yang kita cintai. Ingat, yang pertama, di posisi yang pertama adalah menegakkan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita tulis dalam Pancasila. Ya kan? Itu. Semua yang ada dari seluruh unsur-unsur yang mendukung itu akan menjadi pemudah-pemudah bagi terciptanya kesejahteraan yang kita inginkan.
Makanya sebagai kepala, sebagai orang yang diamanahkan ketika itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam satu sabdanya, Aisyah menyebutkan dalam satu ucapannya, qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi baiti. Nabi pernah berkata di rumahku, di rumah siapa? Di rumah Aisyah. Apa yang Nabi katakan? Allahumma ya Allah. Nabi berdoa. Nabi berdoa. Siapa yang aminkan? Jibril alaihissalam. Diaminkan oleh para malaikat, dan malaikat adalah orang-orang dekat Allah. Adakah harapan untuk doa dan aminan Jibril tidak dikabulkan oleh Allah? Tidak ada harapan. Apa kata Nabi? Allahumma ya Allah, man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihi fashquq alaihi. Ya Allah, barang siapa dari kalangan umatku ini, barang siapa dari kalangan umatku ini, barang siapa dari kalangan umatku ini yang aku berikan kepada mereka, apa itu? Hak perwalian mengurus umatku. Apa kata Nabi? Hak perwalian. Bahkan dalam hadis itu dikatakan waliyah. Apa itu waliyah? Mengurus, orang yang mengurus. Makanya kata wali itu dari bahasa Arab. Jadi ini yang dicuri oleh bahasa Indonesia dari bahasa Arab. Iya. Iya, nah. Waliyah, wali yang mengurus sebuah urusan. Makanya kita mengenal dengan wali kota. Dari dahulu di zaman para Khalifatul Rashidah dikenal dengan wali Madinah, wali kota. Wali kota. Nah, apa kata Nabi? Siapa yang diberikan amanah mengurusi? Berarti ini bukan kepada satu orang, bukan kepada kepalanya. Karena kenapa? Itu satu kesempurnaan, satu organ, semuanya full, satu tubuh. Berarti ini semuanya kena. Barang siapa yang diberikan amanah untuk mengurusi umatku, fasyaqqa alaihi, kemudian dia ingin membuat urusan-urusan itu berat. Urusan apa? Urusan itu dibuat berat. Apa kata Nabi? Fashquq alaihi, buat berat itu tertimpa padanya dan terkena padanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tadi kan baik-baik. Kemudian Nabi melanjutkan doanya. Itu doa Nabi. Allahumma ya Allah. Nabi mengatakan yang kedua, Allahumma ya Allah, man waliya min amri ummati syai'an. Barang siapa yang aku berikan amanah mengurusi umatku ini, farafaqa bihi, kemudian dia menggunakan hati nuraninya ketika menggulirkan semua kebijakan-kebijakannya, keputusan-keputusannya, rancangan-rancangannya, semua planning-planningnya, mandat-mandatnya, semuanya itu di atas unsur kemanusiaan, mandat-mandatnya dan semuanya. Apa kata Nabi? Farfaq bihi, berlembut-lembutlah kepadanya ya Allah, sayangi dia ya Allah, dekatkan dia, bangun dia, bantu dia untuk semua kebaikan-kebaikan yang dia ancang-ancang dan cita-citakan. Malaikat tentu mengaminkan, Allahumma amin. Ingat, kepemimpinan dengan Al-Quran mengajarkan kita dua konsep mengatur kota yang dibawa oleh orang-orang terdahulu. Seorang pemimpin selain punya tekad yang kuat, dia mesti punya ketegasan. Karena dua ini yang menentukan jalur kepemimpinan itu di level yang baik dan seimbang. Tekad dan dia punya ketegasan. Dia menghadirkan dari tekadnya semua pikiran-pikiran brilian. Tidurnya tidak nyenyak karena dia berpikir menghadirkan semua yang indah kepada masyarakat. Dia pikirkan. Ketika ada seorang pemimpin
dan organ-organnya yang ikut berpartisipasi memikirkan kesejahteraan masyarakatnya dengan cara yang demikian, maka kita sedang di jalan menuju kesuksesan dan kesejahteraan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang sudah kita sebutkan tadi. Sekarang banyak orang yang berkata, bukankah konsep tadi dengan ketegasan ada orang-orang yang mungkin merasakan ketersakitan? Ketersakitan. Karena setiap pemimpin datang dengan tokoh-tokoh dan orang-orang mulia pilihannya yang dapat bekerja sama dengan mencatatkan, dan ada orang-orang yang dia turunkan. Makanya dari filosofi turun dan naiknya Al-Quran, turun dan naiknya Jibril, kita belajar tentang hikmah dan kebijaksanaan yang dipunyai oleh orang-orang yang beriman. Kata Nabi SAW, al-hikmatu dhallatul mu'min, hikmah dan sikap bijak itu adalah barang hilangnya orang-orang yang beriman. Aina ma wajadaha fahuwa ahaqqu biha, dimanapun dia temukan maka dia berhak untuk apa? Untuk mengambilnya. Kenapa? Itu miliknya. Itu milik. Para sahabat dahulu pernah ribut, dan sampai hari ini para ahli sejarah membicarakan itu. Ketika Umar ibn Khattab, satu dari khalifah yang ketika itu memimpin, Umar ibn Khattab. Siapa yang tidak kenal dengan Umar? Yang kata para ulama kita, idza salaka Umarul fajjan salaka syaitanu fajjan ghaira fajjihi. Ketika Umar melewati sebuah jalan dan syaitan juga mau lewat di situ, syaitan menghindar karena takut berpapasan dengan Umar ibn Khattab. Ibn Khattab, satu dari sebuah kebijakan yang beliau angkat yang ribut dan viral ketika itu. Viral ketika itu. Apa itu? Memecah Allah yang terhunus, Saifullah al-Maslul, Khalid bin Walid, panglima perang yang hampir semua negara Islam mempelajari bukunya, termasuk Malaysia dan negara-negara Islam yang lain. Sampai dikatakan hanya 2 panglima perang dalam sejarah Islam yang tidak pernah kalah pada perang yang dia pimpin. Yang pertama Nabi kita Muhammad SAW, dan yang kedua Khalid bin Walid, tidak pernah kalah dalam semua perang yang dia pimpin. Seolah-olah dia diciptakan untuk menghadap kematian bagi kemuliaan Islam. Yang kata Abu Bakar As-Siddiq, aqamat arhamun nisa'i an talida mithla Khalid. Sudah mandul perut para ibu melahirkan orang-orang seperti Khalid bin Walid. Hari ini benar mandul ya. Yang lain siapa? Yang lahir Superman, Spiderman, Avengers, ya. Itu yang lahir hari ini. Mandul perut yang melahirkan orang kayak ini. Khalid bin Walid. Dalam riwayat dikatakan, ia ketika mengendarai kudanya seperti ini, kedua kakinya menyentuh tanah, dan kedua tangannya memainkan pedang dengan sama kuatnya kiri dan kanan. Jika tangan yang kanan menghilangkan leher, maka tangan yang kiri membelah 2 orang dalam satu perang dengan cara yang seperti itu. Makanya kata Nabi dalam perang Yarmuk, kata Nabi, Allah kemudian menyelamatkan pasukan yang sudah hampir kalah dengan 1 orang pedang Allah, itulah Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Mari kita lihat keputusan viral dari Umar bin Khattab. Di masa Abu Bakar, Khalid bin Walid diberikan kewenangan penuh mengurusi segalanya. Dengan 1 perintah, silakan, detail-detailnya Khalid bin Walid yang mengurusnya. Saya mau kita melihat dari sisi mengambil kebijakan itu. Tadi kan? Abu Bakar As-Siddiq mempertahankan Khalid. Ya, dia punya model kebijakan. Kenapa? Cocok dengan Khalid ibn Walid. Di mana cocoknya? Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang lembut, Khalid adalah orang yang ganas, lagi bengis. Maka cocok. Khalifahnya lembut, dia butuh panglima yang bengis agar titah-titah perangnya tidak diinjak-injak oleh orang yang ketika itu menghinakan Islam, bahkan membakar syiar-syiar Islam. Ketika Abu Bakar wafat,
Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah, keputusan pertamanya adalah apa? Adalah memecat Khalid ibn Walid. Dia memecat Khalid ibn Walid, dan ini semoga menutupnya pada garis titik akhir. Ketika dipecat, Khalid dengan legowonya mengatakan, "Oh, tufi Abu Bakar, sudah meninggal Abu Bakar." Iya, dia paham berpindah ke khalifahan. Umar, iya. Ketika ditanya dan dijelaskan oleh ulama kita, kenapa sebabnya? Umar mengatakan, pertimbangan saya mengatakan, saya tidak bisa bekerja sama dengan ia dengan cara yang apa? Dengan cara yang sama dilakukan oleh Abu Bakar. Maka saya memintanya untuk selesai dahulu, berpindah pada job yang lain. Dari sini, Umar bin Khattab, saya orang yang keras, maka jangan juga panglimaku orang yang keras. Karena dua keras, maka akan menjadikan umat ini benar-benar seperti berada di neraka oleh pemimpin yang keras dan panglima juga yang keras. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dua tokoh tadi adalah tokoh yang dilahirkan dengan Al-Qur'an. Mereka adalah generasi Al-Qur'an yang hidup dengan Al-Qur'an, yang tidak pernah kenyang dengan Al-Qur'an. Utsman bin Affan mengatakan, "Lau tahrat qulubuna ma syabi'na min kalami rabbina." Kalau sekiranya hati kita ini adalah hati yang bersih, maka tidak akan pernah kenyang kita dari Al-Qur'an dan dari membicarakan Al-Qur'an. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita ingin berlama-lama sampai subuh karena ceritanya dengan Al-Qur'an. Dan tidak ada yang menghalangi kita untuk tidak melakukan itu. Namun karena kita adalah orang yang paham akan arti kebaikan-kebaikan yang terus akan kita lakukan, maka penting untuk kita memanage waktu kita dan mengaturnya dengan cara yang baik. Nabi SAW di paruh 10 dan 20 Ramadan itu masih mencampur tidur dan sholat malam beliau. Beliau tidur di separuh malam dan bangun di sepertiga malam, kemudian tidur lagi di ujung malam menjelang subuh. Pada 10 yang terakhir, 10 yang terakhir, berarti tinggal berapa hari lagi? 4 hari lagi ya, insyaallah taala. 10 yang terakhir dikatakan Nabi di malam hari tidak pernah tidur lagi kecuali tidur di siang hari. Makanya 10 yang terakhir, kata para ulama kita, tidur siangnya jauh lebih baik daripada tidur malamnya. Metode tadi yang diucapkan oleh ayahanda kita tentang berpikir dan berpositif thinking, bahwa Lailatul Qadar akan datang di malam-malam yang tidak terduga semuanya. Sudah dikatakan oleh beliau. Ya, begitu cara para ulama kita mengajarkannya. Buat seluruh malam adalah seolah-olah malam Lailatul Qadar. Agar apa? Agar kita bersiap untuk menjaga-jaga keutamaan itu. Nah, maka jika kita selama beberapa hari ini sibuk dengan amanah-amanah mengurus masyarakat kita, menghiasi kota, menata kota, ya, begitu banyak kegiatan yang tadi disebutkan. Saya melihat beberapa para anak-anak yang terlantar di bawah-bawah jembatan, ada mobil yang menjemputnya dengan nama apa itu? Ada mobil syariat menjemput mereka, apa namanya? Nama yang tertulis pada mobil itu? Sari Batang. Saudara. Di situ ya. Nah, saudara. Ya, tadi juga ada Raika Pak Wali. Untuk mereka-mereka yang masih juga tidak taat protokol. Ya. Ini semua kita lihat. Ya. Oke, sekarang kita sudah terlalu banyak dengan kerja di awal Ramadan. Bagaimana mengisi yang terakhir? Ingat, tidak mengapa jika kendor di awal, namun kencang di akhir. Ini yang kita mau ingatkan. Karena sesungguhnya amalan itu ditentukan oleh endingnya. Amalan itu ditentukan oleh endingnya. Maka masih tersisa berapa hari lagi? Mari kita joskan segera. Kita ambil dan khatamkan Al-Quran yang belum juga khatam hingga titik ini. Selesaikan itu, perbanyak mengangkat doa. Ingat, kita butuh kekuasaan dan kasih sayang Allah pada ujian-ujian berat ini. Hanya Allah yang mampu meluluskan kita melewati ujian-ujian ini. Ingat, hari-hari kemarin kita sudah bahagia dengan kemenangan yang Allah berikan. Dengan kemenangan itu, kita menjadikannya
batu dan langkah yang pertama untuk kita mengambil semua kerja-kerja hebat itu ke depan. Dan semuanya, jika karena amanah-amanah mengurusi kota dan masyarakat membuat kita terlalaikan dari sholat tarawih misalnya, maka ingat, dalam kerja-kerja kita itu niatkan, saya beramal ya Allah untuk menjalankan amanah malamku, perintah dari mengurusi, jadikan kerja-kerjaku ini juga terdeteksi oleh Lailatul Qadar ya Rabbal Alamin. Masih di dalam hari-hari kita sedih dengan musibah yang banyak, mari kita bersabar dan membangun seluruhnya karena Allah. Disebutkan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar dan terus bersangka baik kepada Allah akan diberikan pahalanya yang tidak terhingga. Dari titik ini kita berharap semoga Allah menjaga semua orang-orang yang baik yang Allah anugerahkan menjadi pemegang tampuk amanah mengurusi kota kita yang tercinta ini. Ya Allah, Engkau adalah Zat yang membolak-balikkan hati kami. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala ta'atik. Ya Allah, tetapkan jiwa kami, tetapkan hati kami untuk menetapi agamamu dan selalu berada dalam ketaatan kepadamu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, Engkau adalah Zat yang memberikan keputusan di atas keputusan kami seluruhnya. Jadikan keputusan-keputusan yang Engkau buat untuk kami adalah keputusan-keputusan yang baik. Ya Allah, kami datang dengan seluruh kejujuran hati kami, mengemban amanah sebagai satu dari perpaduan yang besar yang bernama Makassar, kota kami. Jadikan perpaduan itu perpaduan yang indah, yang mengumpulkan semua kekuatan dengan semua skill dan profesionalismenya dalam ketangkasan yang mengarahkan kebaikan-kebaikan untuk didapatkan oleh umat kami. Ya Allah, panjangkan umur kami, karena kami rindu keberkahan yang tidak terbilang yang ada di sisi-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jaga kami dari semua musibah dan mudarat yang datang menimpa kami. Ya Allah, kuatkan kami, jadikan kami orang-orang yang berkumpul malam ini menjadi orang-orang yang Engkau bebaskan seluruh kami dan semua yang mendengarkan kami dan semua penduduk kota kami menjadi orang-orang yang Engkau bebaskan dari api neraka-Mu ya Rabbal Alamin. Kumpulkan kami di surga untuk kami mengenang masa-masa berada di tepian kolam renang indah, dan kami berada di surga-Mu di tepian sungai-sungai indah yang kami minum darinya. Kami mengambil dan meneguk dari gelas-gelas madu dan susu itu ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, ampunkan dosa kami. Jadikan kami manusia-manusia yang bertakwa dan menutup Ramadan dengan semua potensi terbaik kami. Ya Allah, rukunkan kami, bangun kami, kuatkan kami, bangunkan kami dari semua kelalaian kami, tuntun kami seperti kata-Mu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang kami sembah dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan. Akhirnya jalan istiqamah yang disebutkan ayahanda tadi itu adalah jalan yang lurus dengan satu warna yang mungkin membosankan. Sekali lagi, jangan ganti jalannya, namun ganti warna-warna kebaikan yang kita lakukan pada jalan-jalan lurus itu. Orang-orang yang beriman akan lihai mencari moodnya, mencari warna-warna kebaikan, karena dia yakin sedang berada di atas jalan yang lurus. Ketika kematian datang, maka satu hal telah dia jaminkan, kakinya telah menginjak pada jalan yang lurus, yang kata orang membosankan itu. Silahkan beriuh-riuh orang berkata, kafilah berlalu, dan kita mengatakan ada Allah yang selalu melihat dan tidak pernah tidur. Qul kullun ya'malu ala syakilatihi wa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Setiap orang datang melangkah dan melakukan kerja-kerja terbaiknya, dan Allah yang memberikan nilai terbaik dan menyokong dengan cara yang terbaik. Akhiru kalamina hadza. Subhanakallahumma wa bihamdik
Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Ustaz Dr. Haji Akram Hakim LCMHI atas hikmah jurusannya. Baik Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah seluruh rangkaian acara malam peringatan Nuzulul Quran bersama pemerintah Kota Makassar. Selalu ingat untuk mematuhi protokol kesehatan, peduli selamat. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.